Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Masih sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pembelajaran. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai? Dan untuk sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya perwakilan untuk membacakan surat pendek. Baik, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Farel Turus Rahmat, Hadir Pak. kemudian Kabul Zainuddin. Sakit Pak? Sakit apa? Demam mungkin Pak, kan musim hujan. Oh ya, doakan saja semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Yang pertama kita akan membedah terlebih dahulu apa itu waktu. Sini waktu adalah sesuatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana berada di luar kendali oleh manusia. Waktu yang telah berlalu kemarin tidak bisa kita ulangi untuk hari ini, dan waktu hari ini kita tidak bisa ulangi untuk hari esok. Jadi waktu itu sangat berharga. Jadi kita harus meluangkannya untuk kegiatan yang sangat berguna, dan kita tidak boleh untuk menyanyiakannya. Kemudian ada juga ayat Al-Quran tentang menghargai waktu. Apakah ada yang tahu? Tidak Pak. Salah satu surat yang menjelaskan tentang menghargai waktu yaitu Quran surat Al-Asr. Tahu kan surat Al-Asr? Belum Pak. Kalau belum, Bapak akan menjelaskan sedikit saja. Yang berbunyi Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetap kepada kesabaran. Kandungan pada surat Al-Asr yaitu yang pertama menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah dengan memakai demi masa atau waktu. Hal ini dikarenakan waktu telah banyak menunjukkan berbagai peristiwa penting yang terjadi pada dunia ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menjelaskan bahwa manusia merugi dalam amal perbuatannya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perbuatan manusia sendiri itulah yang merupakan sumber kesengsaraan baginya. Jadi sumber kesengsaraan itu bukanlah dari waktu itu sendiri, tetapi dari manusia itu sendiri. Manusia yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan maupun untuk orang lain. Waktu sendiri juga memiliki sifat dan keistimewaan. Yang pertama, waktu itu cepat berlalu. Waktu yang berjalan akan terasa cepat, seolah-olah baru kemarin kok sekarang udah hari ini. Misalkan kita sedang bermain sama teman-teman atau keluarga, kan nggak kerasa tuh, seiringnya waktu kok tiba-tiba udah petang dan memulai hari esok kembali. Dan yang kedua itu memiliki kecepatan berbeda tergantung situasi dan kondisi. Dan waktu tertentu memiliki kapasitas kecepatan yang berbeda menurut situasi dan kondisi. Contohnya apabila kita sedang menunggu sesuatu atau seseorang, kan akan terasa lebih membosankan dan waktu itu akan terasa lama. Dan sebaliknya apabila kita melakukan waktu tersebut untuk sesuatu yang kita senangi, semisalnya hobi kita bermain bola. Nah, kita mulai bermain bola pada siang hari menjelang sore,
kok nggak kerasa udah mau maghrib. Jadi ya waktunya cepat sekali. Jadi waktu itu kecepatannya berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, waktu itu tidak dapat digantikan. Maksudnya waktu yang telah berlalu tidak dapat digantikan dengan waktu yang lain. Apabila telah berlalu ya maka ia tidak bisa untuk diulang kembali. Dan adapun hadis tentang menghargai waktu yang berbunyi, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Hadis ini menjelaskan yang pertama yaitu hidup sebelum mati. Ketika kita diberi kehidupan dan diberi kesempatan, kita tidak bisa untuk mengulangnya untuk kedua kalinya. Jadi kita harus menghargai waktu tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat. Dan yang kedua itu sehat sebelum sakit. Ketika jasmani dan rohani kita sehat, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sebelum kita merasakan sakit. Dan yang ketiga, waktu luang sebelum sibuk. Kita diperintahkan untuk menghargai waktu untuk yang bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Misalkan kita melakukan suatu pekerjaan, nah dan pekerjaan itu sebaiknya kita jangan tunda. Lebih baik kita kerjakan pada waktu luang supaya tidak tertumpuk oleh tugas yang lain atau pekerjaan yang lain. Dan yang selanjutnya, muda sebelum tua. Maksudnya muda sebelum tua itu kita gunakan masa muda itu untuk meraih suatu keberhasilan atau kesuksesan. Soalnya pada waktu muda itu kita kan memiliki sebuah ambisi untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk berusaha untuk mencapai keberhasilan ataupun meraih cita-cita. Kemudian terakhir itu kaya sebelum miskin. Nah, apabila kita telah mencapai sebuah keberhasilan, maka kita akan mengambil buahnya, yaitu hasilnya. Seperti kita menjadi kaya atau kita menjadi orang yang berilmu. Jadi kita diperintahkan untuk tidak menghambur-hamburkan kekayaan tersebut. Lebih baik kita melakukan untuk sesuatu yang lebih penting, misalnya kita sedekah ataupun memberikan ilmu kita kepada orang yang lain, karena itu juga sebuah pendorong ataupun pelancar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ada pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan untuk menuju kebenaran dan meninggalkan suatu kebodohan. Seseorang harus memiliki ilmu, karena apabila kita beramal tanpa ilmu itu akan sia-sia, seperti halnya kita melukis di atas air. Maksud dari memiliki ilmu itu adalah melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan yang didasarkan atas hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Al-Qur'an yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama, kita selalu menyebut nama Allah. Dari ayat yang pertama menjelaskan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya itu menjelaskan tentang memerintahkan kepada manusia bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan atau suatu pekerjaan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara ini keimanan seseorang tersebut akan meningkat
karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu membiasakan diri untuk membaca. Di sini membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dan dalam ayat ini bukan membaca dalam hal tulisan ataupun buku. Membaca yang dimaksud adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup manusia agar kita mempunyai banyak pengetahuan dan ilmu yang luas dan bermanfaat. Dan yang ketiga itu selalu berusaha dan tidak mudah untuk menyerah. Pada saat itu kan wahyu pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW, dan pada saat itu juga Rasulullah itu tidak mengerti apa yang akan dibaca dan membaca itu seperti apa. Nah, jadi tidak mudah untuk Rasulullah untuk menerima sebuah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan di sini Rasulullah itu tidak menyerah dan dia berusaha, dan atas izin Allah SWT beliau pun dapat membaca dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril dengan benar. Dan ada pun hadis yang tentang menuntut ilmu, yaitu tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Nah, di sini ditegaskan bahwa seluruh umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan agama Islam itu mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu, walaupun harus berkelana meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara. Karena ilmu itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan kita sehari-hari, dan ilmu itu merupakan kunci dari sebuah kebahagiaan dan keberhasilan. Dan itu juga bisa jadi sebagai bekal kita untuk akhirat kelak. Dan ilmu itu pun memiliki keutamaannya, antara lain Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, dan ilmu itu merupakan warisan para nabi, dan Allah menginginkan kebaikan orang yang berilmu, dan ilmu itu adalah suatu jalan untuk menuju surga. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Jadi kita dituntut untuk menghargai waktu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaiknya mungkin, karena waktu apabila tidak bisa kita atur dengan baik, maka waktulah yang akan mengatur kita. Dan kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu, dikarenakan menuntut ilmu itu sangat wajib bagi kaum muslimin, maupun itu laki-laki maupun perempuan, karena ilmu itu adalah suatu bekal dan juga jalan kita untuk menuju surga. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Ada yang ingin bertanya kah? Cukup, Pak. Berarti maksud ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi Bapak akan memberikan sedikit tugas pada kalian. Buatlah sekarang kan bentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, kalian buatlah jadwal keseharian kalian dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam melaksanakan puasa. Kalian itu atur jadwal kalian dalam sehari-hari itu seperti apa, dan nanti setelah kalian selesai kumpulkan ke Bapak dan akan Bapak tanda tangani. Siapa? Baik, materi yang telah Bapak sampaikan sudah cukup jelas ya? Insyaallah. Kalau sudah, ketua kelas mohon pimpin doa untuk menutup pelajaran kita siang hari ini. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.